seputaran Jogja. Dalam 1 bulan itu bisa hampir 1 ton. Nah, sekarang kita bisa, ini adalah visi misi dari perusahaan. Nah, untuk konsumen tadi juga sudah saya sampaikan, sudah tersebar di seluruh Indonesia, Bapak Ibu, bahkan sampai ke Taiwan, Malaysia, sama Brunei. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu, jika misalkan Bapak Ibu tertarik berbisnis hidroponik, itu tidak harus bisnis hasil panennya, tapi juga bisa juga untuk berbisnis jualan perlengkapan hidroponiknya. Karena logikanya begini, semakin banyak orang yang berhidroponik atau semakin banyak orang yang menanam secara hidroponik, berarti semakin banyak juga yang membutuhkan perlengkapannya. Nah, di situ peran kita Bapak Ibu, kita menjadi pensuplai kebutuhan bagi para petani-petani hidroponik yang ada di sekitar kita. Apalagi sekarang zamannya online ya, jadi Bapak Ibu bisa berjualan lebih mudah lagi dari rumah tanpa harus repot-repot punya toko, sewa tempat, dan lain-lain. Nah, nanti bisa dibantu sama Mbak Sinta dan Mas Panji ya di 0822 2727 3232. Silahkan kalau mau ngobrol caranya bagaimana, modalnya berapa, keuntungannya berapa. Nah, itu nanti bisa ngobrol di luar sesi ini dengan Mbak Sinta atau Mas Panji. Nah, ini ada beberapa liputan yang pernah meliput kami, Bapak Ibu, dari koran Kompas, kemudian koran lokal di Jogja, majalah SWA, sampai ke Trubus, itu pernah meliput kami. Ini ya, Trubus. Sampai sekarang yang masih beredar adalah Trubus M-Clip yang hidroponik perkotaan. Itu masih beredar. Jadi Bapak Ibu bisa cari, di situ ada. Nah, untuk konsumen Good Plan sendiri, mulai dari yang instansi sampai yang swasta ada semua Bapak Ibu. Dari mulai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Bengkalis, kemudian Dinas Peternakan Perikanan Magelang, beberapa universitas di Jogja, UGM, Muhammadiyah Jogja, dan lain-lain. Itu kami yang membuatkan instalasinya, kami yang mensuplai kebutuhan hidroponiknya, atau kami yang mengajarkan bagaimana cara berhidroponik di sana. Dan ini yang swastanya juga banyak sekali. Untuk saat ini kebetulan kami sedang proses pembuatan kebun di Jepara ya. Luasnya 224 meter persegi. Nah, nanti kalau sudah jadi juga Bapak Ibu yang di wilayah Jepara bisa ngobrol langsung dengan saya di sana. Ketika jadwal saya berada di Jepara, nanti saya kabari. Kita bisa ngobrol langsung di kebunnya, Bapak Ibu. Nah, untuk pelatihan hidroponik ini sendiri saya adakan keliling Indonesia, tapi semenjak pandemi memang sementara diliburkan dulu, diistirahatkan dulu. Jadi nanti akan lebih banyak berjumpa dengan saya pada grup, entah itu grup WhatsApp, grup Telegram, ataupun nanti lewat Zoom seperti ini. Untuk pelatihan hidroponik ini sebenarnya berbayar Bapak Ibu. Mulai dari 100.000 sampai dengan 500.000 tergantung lokasi daerahnya. Tapi pada sesi yang saat ini itu kami gratiskan, karena memang tujuannya untuk kami sedang sedekah ilmu. Jadi pada bulan ini kami gratiskan semua untuk umum, siapapun boleh ikut. Jadi nanti kalau misalkan ada kerabat, teman, Bapak Ibu yang masih terlewat, ingin ikut, tapi belum bisa ikut yang sesi hari ini, bisa ikut yang sesi Sabtu depan. Insya Allah 4 kali pertemuan lewat Zoom, nanti juga akan disampaikan prakteknya langsung. Jadi rencananya minggu depan kami akan berikan materi praktek. Harapannya Bapak Ibu sudah menyiapkan bahan alat prakteknya sehingga pada saat Sabtu depan Bapak Ibu bisa langsung menirukan kegiatan praktek yang kami contohkan. Bahan dan alat praktek sudah saya share ya di grup Telegram, apa saja yang dibutuhkan. Bapak Ibu bisa siapkan sendiri. Jika mengalami kesulitan atau ingin praktis, terima beres, bisa kontak Mbak Sinta atau Mas Panji di 0822 2727 3232. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal terima beres, terima bahan dan alat prakteknya sampai di rumah masing-masing. Karena kebetulan juga kami sedang ada program gratis ongkir ya Bapak Ibu. Jadi lumayan kan Bapak Ibu, dikirim kemanapun ongkirnya bisa gratis. Nanti tanya aja ke CS Good Plan ya.
Nomornya nanti bisa di-share sama Mbak Sinta di kolom chat. Mengenai konsep pemasaran sudah kami sharingkan di sesi Zoom 2 minggu yang lalu. Jadi apa yang dimaksud dengan hidroponik? Hidroponik itu adalah cara budidaya tanpa media tanah. Sederhananya seperti itu. Kalau mau lengkapnya, itu adalah kita menanam tanaman pada media yang tidak ada unsur haranya. Nah, karena tanah itu mengandung unsur hara, maka kita tidak menggunakan tanah, Bapak Ibu. Lalu muncul pertanyaan, apakah hidroponik itu sesuatu hal yang baru? Sehingga hanya berupa tren yang kemudian naik dan tenggelam. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Hidroponik berbeda dengan tren-tren yang saat ini sudah beredar ya, misalkan, atau yang lalu-lalu pernah kejadian seperti batu ake, ikan, burung, tanaman hias, dan lain-lain. Tapi kalau hidroponik itu sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Kemudian masuk ke Indonesia sendiri itu tahun 90-an, Bapak Ibu. Masuk ke Indonesia, yang saya tahu yang pertama kali membawa masuk ke Indonesia adalah Pak almarhum Bob Sadino ya. Beliau bawa instalasi lengkap dengan greenhouse-nya dari Belanda, dibeli, dipasang di Jawa Barat. Nah, kemudian itu yang menjadi cikal bakal supplier sayur ke resto Kemciknya beliau. Sekaligus juga menjawab pertanyaan, apakah hidroponik itu prospek? Nah, kita bisa lihat penghasilannya Pak almarhum Bob Sadino ya. Beliau menjual sayuran hidroponik di Kemciknya dan sampai sekarang masih bertahan. Semakin majunya zaman, semakin dibutuhkan Bapak Ibu. Kenapa? Ada dua pernyataan. Yang pertama adalah kedepannya jumlah lahan tanah semakin bertambah atau berkurang. Pasti berkurang. Yang kedua, jumlah manusia semakin bertambah atau berkurang. Pasti bertambah. Nah, pertambahan jumlah manusia tapi tidak diiringi dengan semakin bertambahnya luasan tanah, maka asupan sayur atau buahnya dari mana? Nah, kemudian menjadi solusi bahwa hidroponik itu nanti ke depannya akan sangat dibutuhkan. Karena lahan tanahnya sudah semakin terbatas, maka nanti hidroponik ke depannya akan berada di lahan-lahan yang non tanah. Seperti di atas gedung, di dalam gedung, di area-area yang sudah tidak ada tanahnya, atau mungkin tanahnya itu sudah rusak, misalkan di area bekas tambang, di lahan-lahan marginal lainnya ya Bapak Ibu. Jadi bisa dipastikan hidroponik ke depannya akan semakin dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu beruntung nih, sudah memulai belajar hidroponik dari sekarang. Dan apalagi kalau nanti sudah mulai berhidroponik dari sekarang juga, jadi nanti ke depannya sudah lebih ahli. Dibandingkan bagi yang ke depan nanti baru mulai mau belajar hidroponik. Lalu jenis tanamannya apa yang bisa dihidroponikkan? Hampir semua jenis tanaman bisa dihidroponikkan ya Bapak Ibu ya. Yang paling mudah tadi sudah saya sebutkan adalah jenis sayuran daun seperti selada, sawi, bayam, kangkung, dan lain-lain. Kemudian yang lebih rumit lagi adalah untuk nanam buah-buahan seperti melon, tomat, cabai, paprika, timun, semangka, dan lain-lainnya. Kemudian juga bunga. Sekarang bunga juga lagi ngetren ya Bapak Ibu ya. Nah, bunga itu bisa dihidroponikkan seperti anggrek, adenium, euphorbia, dan lain-lain itu juga bisa dihidroponikkan Bapak Ibu. Nah, ini ada saya ambil video dari YouTube mengenai bunga edible flower. Jadi bunga itu bukan hanya dinikmati secara sebagai hiasan saja Bapak Ibu, tapi juga bisa dikonsumsi. Nah, ini jenis bunganya adalah bunga edible flower dan sudah sangat prospek sekali dalam skala bisnis ini Bapak Ibu, tapi yang saya tahu masih sebatas di kota-kota besar daerah Jabodetabek. Kalau di Jogja sendiri belum terlalu banyak yang mengenal dan banyak yang membutuhkan edible flower. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di daerah Jabodetabek bisa memanfaatkan momen ini ya untuk, jadi bukan hanya nanam sayuran atau nanam buah, tapi nanam bunga yang bisa dikonsumsi atau dimakan.
Nah, untuk umbi-umbian juga bisa Bapak Ibu, seperti bawang, kentang, buah bit, itu juga bisa dihidroponikkan. Ini ya, contohnya. Tanaman tahunan juga bisa, tapi memang di Indonesia masih cukup jarang ya. Antara lain adalah pisang, pepaya, jagung, padi, itu juga bisa dihidroponikan. Nah, kenapa kok kita berhidroponik? Awal mulanya dulu hidroponik itu muncul sebagai sebuah solusi Bapak Ibu. Bahwa ada permasalahan pada tanah. Tanahnya tersebut tidak bisa ditanami, lalu ketika tidak bisa ditanami, maka tidak bisa sebagai penghasil sayuran dan buah. Lalu muncullah solusi teknik hidroponik ini. Jadi lahan tersebut tetap bisa bermanfaat, tetap bisa produktif, tapi nanamnya tidak langsung di tanahnya, tapi kita nanam menggunakan instalasi hidroponik. Lalu ke depan semakin berkembang, digunakan oleh NASA, digunakan oleh kapal-kapal persiar, digunakan oleh marinir-marinir yang berbulan-bulan di lautan, tidak atau jarang sekali ke daratan ya. Nah, itu bisa tetap mengkonsumsi sayuran segar tanpa harus nanam di tanah, karena kita bisa bawa instalasinya ke dalam. Ini salah satu alumni peserta pelatihan ya. Beliau dulu bekerja di lepas pantai dan bisa tetap menghasilkan sayuran segar di tengah-tengah lautan. Kita coba bandingkan Bapak Ibu antara menanam secara konvensional dengan hidroponik. Dari segi lahan, yang pertama ya, kalau konvensional itu terbatas pada lahan yang ada tanahnya saja. Sedangkan lahan yang tidak ada tanahnya itu tidak bisa ditanami. Tapi kalau hidroponik, batasnya itu pada cahaya Bapak Ibu. Jadi lahannya mau ada tanahnya, mau tidak ada tanahnya, tidak masalah. Yang penting ada cahaya mataharinya atau cahaya pengganti mataharinya. Kemudian dari segi pemupukan, nomor 5 ya, yang paling mencolok sekali adalah dari segi pemupukan. Kalau Bapak Ibu nanam di tanah, itu pemupukannya perlu jumlah yang banyak, kemudian kegiatannya disebar. Nah, ketika kegiatannya disebar, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan lebih banyak lagi. Jika tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak, maka biaya operasionalnya juga akan lebih besar. Belum lagi ditambah biaya transportasi pupuknya dari gudang ke kebun. Tapi kalau hidroponik, Bapak Ibu, tekniknya adalah dengan melarutkan pada tandon terpusat, kemudian dialiri atau diirigasikan ke seluruh tanaman secara otomatis menggunakan pompa. Jadi benar-benar akan menghemat tenaga manusia dan juga biaya operasionalnya. Dan efeknya, pupuknya akan lebih merata Bapak Ibu ke semua tanaman. Dan kita juga tidak kehilangan pupuk dalam artian seperti ini. Jika Bapak Ibu pupuk di tanah, kemudian langsung terjadi hujan deras, maka pupuknya sebagian akan ikut hanyut ataupun langsung terlindi masuk ke dalam tanah, sehingga belum sempat diserap oleh tanaman. Tapi kalau di hidroponik tidak terjadi hal seperti itu. Jadi benar-benar akan sangat efisien sekali dalam operasionalnya. Jumlah tanaman. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau Bapak Ibu nanam di tanah, itu jumlah tanamannya hanya sebatas luasan tanahnya tersebut saja. Tapi kalau di hidroponik, Bapak Ibu bisa menyusun instalasinya bertingkat ke atas, sehingga jumlah populasi atau jumlah tanaman itu bisa lebih banyak dibandingkan nanam di tanah pada luasan yang sama ya Bapak Ibu. Dengan syarat mataharinya bisa menerangi atau bisa ditangkap oleh seluruh populasi tanaman tersebut. Kemudian dari segi gulma, kalau Bapak Ibu nanam di tanah, itu nanti akan tumbuh gulma. Gulma itu seperti rumput atau tanaman-tanaman yang tidak dikehendaki, dan itu akan memakan biaya operasional juga, karena kita harus sewa tenaga kerja untuk membersihkan gulma, kemudian kita harus menggunakan herbisida untuk menyemprot gulmanya. Tapi kalau di hidroponik tidak akan ada gulmanya.
sehingga biaya operasional tersebut bisa kita hilangkan. Yang kesembilan, yaitu hama penyakit. Kalau di hidroponik itu hama penyakit bisa kita minimalkan karena kita menggunakan greenhouse, Bapak Ibu. Nah, di sesi minggu lalu, Senin lalu ya, kemudian juga sudah dibahas manfaat dari greenhouse. Kita sudah bahas mengenai greenhouse di hari Senin kemarin ya, bahwa salah satu fungsi dari greenhouse itu adalah untuk menghalangi hama penyakit masuk dan menyerang tanaman. Jadi, jika tanamannya sudah terbebas dari hama penyakit, maka kita tidak perlu lagi menggunakan pestisida. Kita sudah bisa menghemat biaya untuk pembelian pestisida, dan yang paling penting adalah tanaman kita bentuknya secara fisik ya, itu akan mulus karena tidak ada serangan hama penyakit. Sehingga penampilannya akan lebih menarik dan yang pasti adalah lebih sehat ya Bapak Ibu ya, karena terhindar dari residu pestisida yang berbahaya. Tenaga kerja. Tadi setelah kita rangkum ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan jika Bapak Ibu nanam secara konvensional di tanah, sehingga butuh tenaga kerja yang lebih banyak. Kalau di hidroponik itu akan tenaga kerjanya bisa kita hemat tergantung dengan luasan lahan kita. Jadi nanti cost atau biaya untuk gaji tenaga kerja itu akan jauh lebih kecil dibandingkan kalau Bapak Ibu nanam di tanah pada luasan yang sama. Yang ke-11 ada masa bero. Masa bero itu adalah masa istirahatnya tanah. Kalau kita nanam di tanah itu perlu adanya masa bero. Masa bero itu mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat ada sawah atau ladang, sehabis dipanen itu dibiarkan terlebih dahulu, diolah dulu. Nah, itu adalah masa bero. Jadi pada saat itu tanah tersebut tidak menghasilkan pendapatan untuk kita. Tapi kalau di hidroponik tidak ada masa bero, Bapak Ibu. Jadi instalasinya ketika kita habis panen, kita bisa langsung isikan tanaman yang baru. Sehingga jumlah rotasi panennya akan jauh lebih banyak. Kalau di tanah itu adalah pembibitan, pindah, panen, istirahat, pembibitan, pindah, panen, istirahat, pindah, pembibitan, pindah, panen. Tapi kalau di hidroponik, pembibitan, pindah, panen, pembibitan, pindah, panen, pembibitan, pindah, panen. Jadi terus-menerus. Jadi kalau di total dalam satu durasi yang sama, misalkan sama-sama 1 tahun, jumlah hasil panenan kita akan lebih banyak. Sehingga efeknya pendapatan kita akan lebih banyak pula ya Bapak Ibu ya. Kualitas sayurnya tentu akan lebih baik. Nah, biaya investasinya memang tinggi. Kemarin juga sudah dibahas di sesi sebelumnya, biaya investasi tertinggi adalah dari greenhouse dan instalasinya. Namun, biaya investasi tersebut tidak hilang Bapak Ibu, karena hanya merubah dari nominal uang menjadi sebuah aset produktif, di mana aset produktif tersebut menghasilkan pendapatan lagi. Karena dengan adanya greenhouse, maka kualitas hasil panen kita akan jauh lebih baik jika tanpa greenhouse. Karena saya juga sudah mengalami sendiri ya, di kebun Good Plan itu tanpa greenhouse, sehingga banyak sekali konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung atau diterima. Kemudian dari segi teknologi, memang harus dipelajari lagi. Nah, itu fungsi dari pelatihan ini Bapak Ibu. Kemudian dari segi bahan, di hidroponik memang ada beberapa yang masih sulit diperoleh karena masih ketergantungan dengan impor ya. Nah, itu sekilas perbandingan mengenai pertanian konvensional di tanah dengan di hidroponik. Kemudian kita akan masuk ke media hidroponik. Nah, sebagai pengganti tanah, tentu Bapak Ibu harus menyediakan berbagai macam media yang paling mudah ditemui di area atau di daerahnya Bapak Ibu masing-masing ya. Saya akan pilih beberapa yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah sekam bakar. Sekam bakar ini merupakan kulit dari biji padi yang sudah gosong karena proses dibakar. Tapi jangan sampai jadi abu ya Bapak Ibu, sehingga masih berbentuk, masih ada bentuknya. Kita bisa lihat pada gambar yang di sebelah kanan itu ya,
Dan yang bagus adalah yang sudah hitam sempurna. Nah, untuk sekam bakar ini dia kenapa kok harus dibakar? Apakah kalau tidak dibakar tidak bisa digunakan? Tujuan dari dibakar itu ada beberapa. Yang pertama adalah kita mau memusnahkan semua jenis hama, calon penyakit, calon jamur, ataupun biji-biji dari padi yang masih terselip di dalamnya supaya tidak tumbuh menjadi gulma. Nah, itu tujuannya dibakar. Jadi, dia bisa steril, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada kokopit. Ini juga yang umum sekali digunakan dalam skala hobi maupun industri. Kokopit ini terbuat dari sabut kelapa, Bapak Ibu, yang sudah dihancurkan dan sudah halus. Tapi sebelum menggunakan kokopit ini harus dicuci terlebih dahulu supaya zat tanin yang terkandung di dalam kokopitnya bisa hilang. Kemudian ada juga rock wool. Rock wool ini kita masih impor ya Bapak Ibu, karena rock wool yang diproduksi di Indonesia itu adalah rock wool yang bukan untuk tanaman, tapi rock wool yang digunakan untuk industri atau untuk bangunan ya, karena berbeda sekali. Salah satunya yang paling tampak berbeda adalah daya simpan airnya, atau bahasanya adalah density-nya ya, itu berbeda sekali. Jadi Bapak Ibu jangan salah beli, tergiur dengan harga murah, itu biasanya rock wool yang lokal. Cirinya dia tipis 5 cm tebalnya. Tapi kalau rock wool yang impor, itu memang khusus untuk tanaman. Tebalnya 7,5 cm, lebarnya hanya 15 cm. Kalau yang lokal itu lebarnya di angka 60 cm biasanya. Dan itu sulit sekali menyerap air, butuh lebih banyak waktu untuk menyerap air. Tapi kalau yang rock wool impor ini Bapak Ibu itu akan langsung menyerap airnya. Untuk satu slab rock wool itu ukurannya adalah 100 kali 15 kali 7,5 dan itu bisa menjadi 700-an potong bibit. Jadi harganya cukup murah sekali ya Bapak Ibu ya. Nanti satu bibitnya di angka 100 rupiahan. Tidak sampai 200 rupiah. Tergantung di daerah masing-masing harganya. Kemudian ada hidroton. Kalau hidroton ini biasanya digunakan di instalasi Dutch bucket untuk menanam buah-buahan ya. Hidroton kami ini impor dari Jerman Bapak Ibu, jadi bukan hidroton yang lokal. Perbedaannya adalah hidroton yang impor itu jika Bapak Ibu banting ke lantai itu tidak pecah, kecuali ditumbuk ya. Kecuali ditumbuk itu baru pecah. Tapi kalau hidroton yang lokal Bapak Ibu banting itu bisa pecah. Jadi umur pakainya akan jauh lebih lama yang impor. Kemudian ada juga hidrogel. Kalau hidrogel ini memang tidak digunakan untuk skala industri Bapak Ibu. Biasanya digunakan untuk hiasan di ruangan, di kantor, di hotel, di bank. Nah, itu bisa menggunakan media hidrogel ini karena dia warna-warni, jadi lebih menarik. Nah, itu tadi ada beberapa media yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk berhidroponik. Silahkan bisa dipilih mana yang paling mudah ditemukan di daerahnya masing-masing. Dan kalau memang butuh bantuan kami menyediakan semua media hidroponik tersebut Bapak Ibu. Nanti bisa kami kirim ke alamat Bapak Ibu masing-masing. Sekarang kita masuk ke pembibitan. Untuk materi pembibitan pada hari ini itu hanya berupa teori. Untuk prakteknya insya Allah kita lakukan Sabtu depan ya Bapak Ibu ya. Kami akan menunjukkan langsung bagaimana cara pembibitannya. Nah, nanti Bapak Ibu langsung menirukan di rumahnya masing-masing. Yang pertama yang harus Bapak Ibu siapkan adalah benih. Sudah pasti ya, karena kita mau melakukan pembibitan dari benih. Untuk merek benih yang digunakan untuk hidroponik itu silahkan merek apapun boleh. Berbeda dengan kalau Bapak Ibu mau bernanam secara organik.
mau berorganik ria ya. Nah, itu benihnya harus yang organik juga. Tapi kalau Bapak Ibu mau berhidroponik, itu benihnya bebas. Gunakan benih apa saja boleh. Kami juga menyediakan berbagai macam benih jenis tanaman. Harganya mulai dari 15.000 saja Bapak Ibu. Nanti bisa dipilih mau nanam apa. Yang kedua yang harus disiapkan adalah medianya. Bisa menggunakan sekam bakar, bisa juga menggunakan rock wool. Nah, ini saya kasih gambaran saja sekilas. Cara pembibitan menggunakan kokopit atau menggunakan sekam bakar. Nah, peralatan yang kedua yang Bapak Ibu butuhkan adalah media. Yang ketiga adalah nampan plastik. Jadi nanti sudah disiapkan di rumah ya, untuk minggu depan kita praktek nampan plastik seperti pada video ini. Nanti kami akan praktekkan ulang caranya. Nah, kemudian kita taburkan benih di atasnya. Jenis tanamannya bebas, silahkan Bapak Ibu tentukan mana sayuran yang mau dimakan, yang mau dikonsumsi ya. Jadi nanti ketika panen bisa langsung dikonsumsi. Detailnya insya Allah kami jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah pindah tanam. Nanti juga untuk pindah tanam akan kami praktekkan di sesi yang selanjutnya lagi. Di Sabtu ketiga. Jadi nanti hasil pembibitan di Sabtu yang kedua, pertemuan kedua, akan kita pindahkan di Sabtu yang ketiga. Akan kami contohkan. Nah, ini sekilas kegiatannya ada seperti ini. Jika Bapak Ibu pindah tanam dari media kokopit atau sekam bakar, itu akarnya harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih, baru dimasukkan ke dalam instalasi hidroponiknya. Nah, ini jika menggunakan rock wool Bapak Ibu. Jika menggunakan rock wool, semuanya serba bersih, tidak perlu ada kegiatan mencuci. Kita masukkan benihnya ke dalam rock wool, jika sudah waktunya dipindah, kita akan pindah tanamkan ke instalasinya. Jadi, kami juga akan praktekkan langsung insya Allah ya, Sabtu depan. Jadi, untuk media silahkan Bapak Ibu pilih mau menggunakan rock wool, kokopit, atau sekam bakar, silahkan. Nanti kami akan praktekkan semuanya. Nah, ini adalah cara perawatan pembibitannya. Kalau di tempat kami, pembibitan menggunakan instalasi talang air yang diposisikan miring seperti NFT, menggunakan pompa air. Jadi penyiramannya sudah otomatis setiap hari, kondisi medianya adalah basah, lembab. Nah, ini biasanya juga yang menjadi salah satu kesalahan ya bagi para pemula yang pembibitan, yaitu nyiramnya masih tergolong sedikit. Nyiramnya masih takut-takut, hanya melihat, oh daunnya sudah basah, lalu ditinggal. Padahal yang dibutuhkan atau yang paling penting dalam kondisi basah itu adalah medianya, Bapak Ibu. Benar-benar basah sempurna. Boleh kelebihan air sedikit, dibandingkan dia kekeringan. Nah, pada kondisi basah sempurna tersebut, maka tanaman akan aman jika dijemur seharian. Yang paling sering terjadi kematian benih atau bibit pada saat dijemur itu adalah karena nyiramnya kurang banyak, Bapak Ibu. Jadi nanti akan kami contohkan juga ya di Sabtu depan. Nah, kemudian juga Bapak Ibu akan membutuhkan net pot ya. Jika untuk menanam sayuran, Bapak Ibu hanya butuh net pot yang diameter sekitar 5 cm. Untuk tinggi net potnya bisa pilih yang 5 cm ataupun yang 7 cm, silahkan. Jika ada kesulitan, jangan ragu, ngobrol langsung dengan CS kami, nanti bisa kami bantu persiapan bahan dan alat prakteknya ya. Nah, kesalahan ketiga yang paling sering terjadi juga adalah bibitnya tidak dijemur atau lupa dijemur. Nah, ini fatal sekali Bapak Ibu. Karena efeknya adalah etiolasi, yaitu kurangnya cahaya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya pengalaman masa lalu yang suram ya,
pernah terjadi etiolasi seperti ini, bertaubatlah Bapak Ibu. Karena kami akan menunjukkan bagaimana cara yang benar untuk pembibitan sehingga bisa menghasilkan bibit yang berkualitas yang bagus. Atau kalau sekarang sedang melakukan proses pembibitan, kemudian bentuknya seperti ini, ulangi saja. Gagal itu Bapak Ibu. Mending di stop, tunggu Sabtu depan praktek langsung bersama kami. Karena nanti jika diteruskan sampai besar, hasil panennya tidak akan maksimal Bapak Ibu. Efeknya ketika nanti Bapak Ibu jual, tentu akan mengurangi bobot panennya. Tadinya 1 kilo isi 10 misalkan, kalau etiolasi bisa isi 20, bisa isi 25, tentu akan merugikan. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kami akan nyicil pertanyaan diskusi yang sudah masuk melalui kolom chat. Silahkan Mas Febri bisa bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin bisa dipilih yang terkait sama materi yang tadi saja, Mas Febri, untuk membantu menjawab. Karena kebetulan Mas Febri ini adalah manajer untuk kebun ya. Jadi untuk permasalahan mengenai tanaman, kebun, cara menanam, Bapak Ibu bisa ngobrolnya dengan Mas Febri. Jadi silakan Mas Febri, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk untuk dijawab. Oke, terima kasih Pak Sabto. Cek 1. Bisa dengar suara saya, Pak? Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat tadi ya. Yang pertama dari Pak Java Kebon. Ini tadi tanya, kenapa kokopit bukan sekam untuk vertigasi? Sebenarnya untuk media, sama-sama media tanam, kokopit ataupun arang sekam itu adalah sama baiknya. Cuman kenapa kita pakai kokopit? Karena daya simpan air kokopit lebih lama, lebih banyak daripada arang sekam. Jadi kebanyakan orang yang bertanam secara vertigasi memilih ibaratnya cari aman. Arang sekam bisa, kokopit bisa lebih banyak untuk menyimpan air daripada arang sekam yang sifatnya porus. Tapi secara bahan, keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di spotlight kamera utama. Lalu yang kedua untuk dari Pak Febri Hayudia. Nah, ini terkait pendampingan Pak Sabto. Kalau terkait pendampingan lebih ke kebijakan dari Pak Sabto sendiri ya. Kalau seumpama membuat hidroponik, apa bisa didampingi dan dibantu pemasarannya? Gimana Pak Sabto? Soalnya sudah saya anggap. Pada prinsipnya bisa. Jadi nanti kita bantu ya Pak ya, dari awal mulai pembibitan sampai bisa panen, sampai bagaimana caranya untuk memasarkan sayuran tersebut nih. Iya. Lalu untuk nih yang menarik Pak Sabto, pengganti sinar matahari. Nanti ini jawabannya lebih detail, lebih panjang, nanti bisa di sesi berikutnya. Kita akan bahas hidroponik indoor dengan bantuan lampu UV. Bentuknya kayak gimana ya, nanti ketemu lagi. Dari Mas Alam Hidayat, semai kutilang ganti semai atau lanjut? Kalau udah semai kutilang itu udah nggak bisa diapa-apakan Mas.
Jadi mau nggak mau harus diganti sama yang baru. Maka tadi Pak Sabto udah bilang, jangan sampai kutilan. Bertobatlah, kata Pak Sabto tadi. Jadi setelah benihnya kelihatan kutilan, kurus, tinggi, langsung ganti pembenihan baru. Udah dipastikan itu sampai panen akan berbentuk seperti itu. Ya dari Mas Budi Heru, nilai ekonomis operasional Pak Sabto untuk pembuatan greenhouse, terus investasi awal, berapa jumlah lubang yang nilai ekonomis operasionalnya bisa tidak dicapai? Kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan yang greenhouse. Nanti bisa kita ulang lagi pada sesi analisis usaha hidroponik. Nanti akan insya Allah ada zoom-nya tersendiri. Dari Kitri, apakah rockwool sama dengan busa? Berbeda. Berbeda. Sangat berbeda. Rockwool terbuat dari serat-serat batuan yang dipanaskan, sedang busa adalah pure bahan kimia. Jadi penggunaannya udah beda. Jadi kalau saran saya, kalau ingin sifatnya apa ya namanya, menggunakan untuk penggunaan barang bekas, mau pakai bekas busa silakan. Tapi kalau untuk memberi ilmu kepada yang lain, saya sarankan kasih yang ilmu yang benar-benar sudah ada yang melakukannya lebih dulu, seperti media pembibitan memakai rockwool, arang sekam atau kokopit. Lalu yang terakhir dari Mas Sirajul Huda, bibit biasa atau yang ada pelindungnya? Monggo Pak Sabto. Yang dimaksud bibit-bibit impor ya, yang lebih banyak ada pelindungnya. Monggo Pak. Di unload. Oke, saya akan lanjutkan materi lagi ya. Kita lanjut materinya ya Bapak Ibu. Bisa di-unmute punyanya Mas Febri biar kita. Ya, siap. Kita masuk ke sistem hidroponik. Nah, ini ada banyak sebenarnya sistem hidroponik yang ada. Tapi pada hari ini mungkin karena waktunya terbatas, kita akan bahas dua saja terlebih dahulu ya. Kita akan bahas dua terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya cara kerjanya seperti apa. Karena yang paling penting itu Bapak Ibu paham cara kerjanya, sehingga nanti ketika proses perawatan itu akan lebih memudahkan. Karena pada hidroponik itu yang pertama kali harus benar itu adalah sistem hidroponiknya atau instalasinya. Karena akan percuma kalau bahan tanamnya bagus, bahan tanam itu medianya bagus, pupuknya bagus, benihnya bagus, cara nanamnya bagus, tekniknya bagus, tapi kalau instalasinya salah, itu akan buyar semua. Jadi ketika Bapak Ibu nanti memahami apa yang saya sampaikan ini, instalasinya, cara kerja yang benarnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu sudah punya instalasi di rumah, tolong dikoreksi, dievaluasi. Kalau misalkan masih belum sama dengan standar yang saya jelaskan, saran saya direnovasi ulang. Karena tujuannya adalah jika instalasinya sudah benar, lalu pada pelatihan ini kami ajarkan cara nanamnya yang benar, maka
kemungkinan besar hasil panennya akan jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya yang Bapak Ibu pernah lakukan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah instalasi NFT. Nah, ini kepanjangannya adalah Nutrien Film Teknik. Dari kepanjangannya kita sudah tersirat ya bahwa cara kerjanya adalah nutrien itu nutrisinya, film teknik itu adalah seperti zaman dulu kalau masih bioskop yang roll film itu yang dia tipis dan dia terus berputar. Nah, seperti itu cara kerjanya. Jadi nutrisi yang tipis dan terus berputar alias sirkulasi. Kita bisa lihat pada gambar bahwa ada bagian bawah itu ada bak berisikan air plus nutrisi, ada pompanya, kemudian nanti air sama nutrisinya dipompakan masuk ke dalam instalasinya, dan kalau Bapak Ibu perhatikan instalasinya posisinya miring menurun. Nah, kemudian pada bagian output atau keluaran dari air dari instalasinya itu diarahkan masuk lagi ke dalam wadah atau tandon air nutrisinya, sehingga dia terus tersirkulasi hidup 24 jam. Jadi poin-poin penting dari sistem NFT ini adalah yang pertama itu dia sirkulasi 24 jam. Jadi tidak boleh di stop siang hidup malam mati. Seperti itu hasilnya tidak akan sebaik jika 24 jam. Kalau pernah mencoba dan kelihatan fisiknya itu lebih baik, belum tentu dengan rasanya. Karena secara logika, jika kebun besar, kebun industri yang sudah besar itu tidak mematikan pada saat malam hari, tentu ada alasannya. Karena bisa dibayangkan mereka akan hemat berapa rupiah untuk kos listrik dalam 1 bulan dengan kebun yang seluas itu. Tapi mereka tidak melakukan itu karena tentu ada resikonya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan menambah biaya listrik tersebut. Jadi kita tinggal niru saja apa yang sudah dilakukan oleh kebun-kebun besar tersebut, karena bisa dipastikan sudah benar, sudah terstandar. Jadi NFT harus hidup 24 jam. Bagi daerah yang ada masalah atau problem dengan listrik, tentu jangan pilih NFT. Karena sudah tahu syaratnya adalah 24 jam harus hidup, tapi tidak mendukung, tidak bisa hidup 24 jam karena listriknya sering mati, tentu jangan pilih NFT. Pilih instalasi lain yang tidak mengharuskan hidup 24 jam. Yang kedua yang menjadi standar adalah kemiringannya Bapak Ibu. Kemiringannya itu bukan asal miring ya Bapak Ibu ya, tapi ada patokannya, yaitu antara 2 sampai dengan 5% dari panjang talang atau panjang pipanya. Sehingga debitnya antara yang diterima tanaman yang di pangkal dengan yang di ujung itu sama. Jadi pertumbuhannya bisa sama dan seragam. Yang ketiga adalah debit per pipa atau per talangnya. Itu minimal 1 liter per menit sampai dengan 1,5 liter per menit. Kalau Bapak Ibu ukur, misalnya sekarang sudah punya instalasi NFT ya, ketika Bapak Ibu ukur, itu debitnya hanya 500 mili, setengah liter atau 0,7, tidak nyampe 1 liter, silahkan diganti pompanya yang lebih kuat sehingga bisa mencapai debit minimal yang sudah saya sebutkan tadi. Karena itu efeknya ke pertumbuhan tanaman. Setelah diganti, pasti pertumbuhannya akan jauh lebih baik, lebih bagus hasil panennya. Yang selanjutnya adalah ketebalan dari aliran nutrisi yang ada di dalam pipa atau di dalam talang atau gulinya. Tebalnya maksimal itu adalah 5 mili saja. Jadi benar-benar tipis Bapak Ibu. Nah, disinilah kelemahan jika Bapak Ibu menggunakan pipa. Jika menggunakan pipa itu alirannya akan tebal dan area untuk
alirannya itu akan lebih, karena pipa bentuknya mencekung ya. Berbeda kalau Bapak Ibu menggunakan guli. Nah, itu area bawahnya itu dia datar, sehingga alirannya itu bisa lebih lebar. Jadi lebih banyak yang bisa diberikan ke tanaman dan akarnya bisa leluasa menyerap dan tumbuh di dalam gulinya. Nah, itu beberapa poin-poin penting pada sistem NFT. Jika Bapak Ibu sekarang sudah punya NFT, saya ulangi, tolong dikoreksi jika ada yang belum sesuai dengan yang saya sampaikan, silahkan direnovasi instalasinya, diperbaiki. Tujuannya supaya hasil panen berikutnya akan jauh lebih baik. Pompa yang kita gunakan tergantung dari luasan atau besaran instalasinya ya. Jika untuk skala hobi rumahan, tentu bisa pakai pompa akuarium. Kebetulan Good Plan jual merek ini ya, merek Resan ini. Jadi kalau Bapak Ibu butuh pompa, silahkan kami menjual yang merek ini. Merek apapun boleh. Kalau misalkan instalasinya semakin luas, semakin besar, tentu pompa yang digunakan juga harus lebih besar. Contohnya nanti bisa menggunakan pompa kolam renang ya, sehingga nanti tekanannya dia akan bisa mencukupi untuk semua instalasi. Ini adalah berbagai macam bentuk model dari NFT untuk skala hobi ya Bapak Ibu ya. Bisa dibentuk zigzag seperti ini, sehingga nanti dia bentuknya ramping, tapi jumlah tanaman yang didapat bisa banyak. Bisa juga bentuknya datar seperti ini. Ini kebun Good Plan tahun 2016. Kami masih menggunakan talang air ya pada waktu itu, karena belum menggunakan guli. Bentuknya datar seperti ini. Bisa juga menggunakan pipa. Nah, kemudian yang paling kami anjurkan adalah menggunakan guli khusus untuk berhidroponik Bapak Ibu. Jadi bentuk guli itu seperti ini ya, bawahnya datar, kemudian pada bagian atasnya dia trapesium. Nah, karena memang guli ini sudah didesain khusus untuk tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman akan lebih baik dibandingkan jika Bapak Ibu menggunakan pipa. Jika Bapak Ibu butuh guli, bisa kontak di CS kami. Nanti bisa beli per meter ataupun bisa yang sudah bentuk kit seperti ini ya. Ini bentuknya sudah kit, sudah komplit. Ukurannya panjang 1,2 meter, lebarnya sekitar 1 meter. Nanti Bapak Ibu bisa dapat 30 lubang tanam. Komplit semuanya, pompa, netpot, bahan tanam, tinggal nanam saja, tinggal dicolokin ke listrik, terus nanam. Kalau ingin tambah atap juga bisa. Kami menyediakan juga atapnya bentuknya knockdown, dan Bapak Ibu bisa rangkai sendiri di rumah. Jadi nanti kami kirim dalam bentuk knockdown-nya. Kami sudah sediakan video cara merakitnya. Nah, jika ada Bapak Ibu yang mau bikin sendiri instalasinya, itu untuk bikin lubang tanamnya itu menggunakan hole saw seperti ini ya, mata bor. Jadi Bapak Ibu siapkan bor listrik di rumah, lalu beli mata bornya atau hole saw-nya di toko bangunan, atau bisa juga kami sediakan, kami juga menjual hole saw seperti ini. Atau kalau misalkan tidak mau repot-repot, mau terima beres, bentuk instalasinya mau terima jadi sesuai dengan ukuran halaman yang dimiliki, bisa kontak kami juga Bapak Ibu. Nanti kami bisa buatkan instalasinya, kami pasangkan, plus kalau misalkan butuh kami pandu secara langsung,
rutin datang ke tempatnya Bapak Ibu sampai bisa panen itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu terima beres saja. Itu juga nanti tinggal diskusi langsung sama Mas Febri ya, yang ahlinya mengenai instalasi hidroponik, perkebunan, bikin kebun hidroponik, ataupun tentang tanaman. Nah, saya lanjutkan yang kedua adalah DFT. Kepanjangannya adalah Deep Flow Technique. Nah, di situ ada kata deep flow. Flow itu aliran yang dia deep, dalam, tebal artinya. Jadi, konsep DFT ini mirip dengan NFT tadi. Perbedaannya adalah alirannya tebal. Ketebalannya berapa, itu tidak ada standarnya. Tiap orang nyeting ketebalannya sendiri-sendiri. Tidak ada standar ketebalan alirannya berapa, dan juga perbedaan selanjutnya adalah posisi pipa itu datar, tidak miring seperti NFT tadi. Lalu bagian outputnya itu dia mengecil, sehingga selain alirannya tebal, itu di dalam pipanya masih ada genangan sedikit, tidak 100% air sama nutrisinya keluar semuanya kembali ke dalam tandon atau wadah nutrisinya. Sekilas, sistem DFT ini memiliki kelebihan, yaitu ketika listrik padam, di dalam pipanya masih ada sisa genangan sedikit untuk tanaman bertahan. Tapi justru, genangan itulah yang sebenarnya menjadi kelemahan sistem DFT ini. Saya yakin pasti banyak sekali Bapak Ibu yang mengalami kalau siang hari tanamannya layu jika menggunakan sistem DFT ini, ataupun sering terkena penyakit busuk akar. Itu akarnya warnanya kecoklatan, kemudian tiba-tiba banyak yang layu mati. Nah, itu sebenarnya efek dari adanya genangan yang sedikit di dalam pipa itu. Karena logikanya adalah ketika ada genangan yang tersisa di dalam pipa, kemudian terkena paparan matahari selama seharian, maka air nutrisi yang tergenang di dalam pipa itu akan menjadi lebih panas dibandingkan kalau dia terus bergerak, tersirkulasi kembali ke tandon, masuk lagi ke pipa. Tentu dia akan jauh lebih panas, sehingga akar tanaman Bapak Ibu itu kepanasan. Ketika kepanasan, efeknya banyak sekali dan berantai. pH-nya bisa naik, kemudian bakteri-bakteri mulai muncul, tanamannya kemudian stres karena dia layu, kemudian rasa dari tanaman akan berubah, kecenderungannya ke arah pahit. Jika Bapak Ibu mengalami hal-hal tersebut, bertaubatlah. Jadi pindahlah mengganti menjadikan NFT. Karena belum ada kebun yang benar-benar kebun besar ya. Kebun besar itu hitungannya hektar ya Bapak Ibu ya, bukan kebun yang 100-200 meter itu dianggap besar, itu belum. Jadi benar-benar memang kebun industri, mungkin yang sudah sekian hektar, itu yang menggunakan DFT itu tidak ada. Kembali lagi, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena memang pasti sudah ada hitung-hitungannya, sudah ada penelitian sebelumnya. Lalu ngapain kita repot-repot memaksakan pakai DFT? Karena saya pun dulu bertaubat seperti itu Bapak Ibu. Dulu kebun saya 500 meter pakai DFT. Hasilnya tidak maksimal. Nyamuknya banyak, tanaman tumbuhnya, panennya tidak bagus. Lalu saya bongkar semua, saya jadikan NFT dan masalah-masalah itu hilang. Jadi Bapak Ibu, jika masih ada yang berdefteria, bertaubatlah, ganti dengan NFT. Kalau memang masih ada masalah dengan listrik, bisa nanti menggunakan instalasi yang rakit apung misalkan. Itu lebih disarankan dibandingkan Bapak Ibu menggunakan DFT. Ini model-model DFT ya.
pada prinsipnya modelnya sebenarnya sama, bisa diterapkan di NFT, bisa diterapkan di DFT. Perbedaannya hanya tadi ya, pipanya datar alias tidak miring, kemudian ada genangan di dalamnya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu bikin NFT atau DFT bentuknya seperti huruf A atau segitiga, bertingkat seperti itu ya, untuk pembagian airnya Bapak Ibu mutlak menggunakan manifold seperti ini, supaya debit antara pipa yang atas dengan yang bawah, kanan dan kiri itu sama rata. Jadi jika belum menggunakan manifold, kemungkinan debitnya tidak sama. Sehingga pertumbuhannya juga tidak merata, apalagi jika sudut segitiganya itu tidak baik, sehingga mataharinya tidak bisa menyinari semua tanaman yang ada di situ. Pasti hasilnya tidak bisa seragam. Itu kenapa kebun-kebun besar, kebun-kebun industri juga hampir tidak ada yang menggunakan model segitiga seperti ini. Di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Karena memang akan sulit untuk bikin tata letaknya supaya semua tanaman itu bisa dapat matahari dengan baik. Walaupun memang menggiurkan sekali karena di luasan yang sama potensi panennya bisa belasan kali lipat. Atau bisa puluhan kali lipat tergantung berapa tingginya ya. Semakin mau dibuat tinggi ya tentu semakin banyak nanti hasil panennya. Tapi tentu hasilnya tidak seragam, mungkin ada yang gemuk, ada yang kurus, dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai rakit apung dan seterusnya. Kemudian juga akan praktek. Untuk sekarang saya akan sudahi materinya. Kita akan lanjut ke sesi diskusi, menjawab pertanyaan yang ada pada kolom chat, dan juga bagi Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, silahkan raise hand. Jadi klik tombol raise hand ya, angkat tangan, nanti sama Mas Febri akan dibuka speakernya, mikrofonnya akan dibuka mikrofonnya, sehingga bisa berdiskusi langsung dengan kami yang ada di sini. Silahkan bagi yang mau bertanya langsung, saya kembalikan ke Mas Febri. Baik, untuk sesi diskusi ini silakan Mas Bayu Priyayi Sunatullah, keren ini namanya Pak. Sebutkan nama dan domisili ya. Mas, kok hilang Mas Bayu? Mas Bayu. Nggak jadi nanya. Yang lain ada yang mau bertanya? Nah, itu ada Pak Budi Heru dan juga Pak Bambang. Bergantian ya. Oh, ini Mas Banyu sudah muncul lagi. Ada Pak Joko Supriyanto juga. Silakan bergantian satu-satu Mas Febri. Mas Bayu. Silahkan dibuka Mas unmute-nya. Halo. Ya, sudah terdengar. Ya, bisa didengar. Gini, saya Mas Banyu dari Bangutapan. Bantul ya Mas ya? Iya, betul. Mau tanya nih, sebenarnya ada beberapa yang mau tak tanyakan, cuma tapi dikit aja. Yang pertama, misalkan kalau kita misalkan saya pakai rakit apung. Nah, untuk sistem rakit apung ini istilahnya kayak nggak pakai AB mix, tapi hanya pure air ikan aja gitu loh. Nah, itu apakah hasilnya maksimal atau enggak gitu? Ada lagi Mas? Terus yang kedua, untuk apa namanya, yang sistem NFT tadi itu apakah istilahnya apakah perlu namanya kayak pembersihan di istilahnya kayak lumut dan sebagainya itu
bagaimana ya caranya. Terus yang ketiga, apa namanya? Nah, yang ketiga bibit. Nah, untuk bibit ini kan banyak merek nih. Banyak merek dari berbagai istilahnya berbagai kalangan ya. Istilahnya dari toko-toko mana aja nih. Nah, menurut dari pihak Goodplant sendiri, untuk bibit yang benar-benar bagus dan berkualitas itu seperti apa gitu. Karena saya tadi ketinggalan menyimak yang bagian bibit. Gitu. Itu aja. Oh iya. Sekian dan terima kasih. Sudah, Oke. Jawab pertanyaan Mas Bayu Priai Sunatullah. Untuk yang pertama, aquaponik dengan air ikan tanpa nutrisi untuk menanam. Simpelnya begitu ya Mas ya. Iya. Silakan Pak Sabto. Yang pertama tentu kita harus membedakan antara konsepnya ingin secara hobi ataupun mau industri atau perkebunan begitu ya. Jika tarafnya sekedar hobi, tentu kalau yang ditargetkan hanya tanamannya sekedar tumbuh, itu masih bisa dan terbatas pada sayuran saja. Kalau untuk nanam buah itu biasanya lebih tidak maksimal lagi. Logikanya begini. Jika kita menggunakan kotoran hewan, kita tidak tahu kapan hewan tersebut akan buang kotoran. Kita tidak tahu berapa banyak kotoran yang akan dia buang. Kita tidak tahu kandungan dari kotoran kita tersebut. Kalau kita melihat pada Google, ada beberapa analisis hasil dari kotoran ikan, itu tentu hasil analisa kandungan yang dimiliki oleh si orang tersebut. Pasti berbeda dengan kandungan kotoran ikan yang kita miliki. Kemudian dari kandungan itu kita bandingkan dengan kebutuhan tanaman. Kalau masih kurang, masih di bawah dari kebutuhan tanaman, tentu tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Kalau tanaman tidak tumbuh dengan baik, tentu nanti konsumennya Mas Banyu akan kecewa. Belum lagi panennya tidak bisa stabil. Stabil dalam artian misalkan dalam 1 tahun itu kalau satu tanam beratnya 100 gram itu 100 gram terus, itu semakin sulit karena hal-hal tadi ya, kita tidak bisa mengkontrol kotoran ikannya, jumlahnya tidak bisa kita kontrol, kandungannya tidak bisa kita kontrol. Nah, itu berbeda dengan pupuk. Kalau pupuk kita otomatis bisa kontrol 100% karena kita bisa berikan apa yang dibutuhkan sama tanaman. Kebutuhannya sesuai, jumlahnya sesuai, sehingga nanti pertumbuhan tanaman tentu akan baik. Seperti itu Mas Banyu, untuk kalau misalkan ada pertanyaan menggunakan air kolam ikan bisa atau tidak, itu jawabannya bisa, tapi tergantung arahnya, konsepnya, apakah mau secara industri atau kan hanya sekedar hobi. Karena nanti hasil panen tersebut akan ibaratnya membranding dari hasil panennya Mas Banyu tersebut. Tentu kita maunya memberikan hasil panen yang konsisten ya Mas, yang bagus ke konsumen. Pertanyaan kedua apa tadi Mas Febri? Untuk yang kedua, pembersihan lumut pada modul MHD. Nah, untuk pembersihan pada instalasi apapun ya, kalau di hidroponik itu biasanya dilakukan ketika panen karena kondisinya kosong. Nah, pada saat itu bisa digunakan untuk membersihkan instalasinya. Proses pembersihan paling setengah hari sudah selesai. Sehingga pada hari yang sama bisa digunakan untuk langsung memasukkan tanaman yang baru. Yang ketiga? Untuk yang ketiga, bibit berkualitas. Merek bibit berkualitas. Nah, kalau untuk merek, saya rasa semua merek bagus ya. Kenapa? Karena tidak mungkin
suatu merek itu bisa beredar tanpa adanya uji kualitas dari dinas terkait ya, atau dinas pertanian. Karena memang sudah ada syarat-syarat tertentu. Yang perlu jadi pertanyaan adalah jenis atau varietas apa yang cocok ditanam pada area atau lokasi kebun kita. Karena lokasi Mas Banyu di Bantul dengan lokasi peserta lain yang di Cangkringan, di Merapi, itu beda. Jenis atau varietas tanamannya itu beda. Jadi kita harus mencari jenis atau varietas apa yang memang cocok digunakan di daerah kita, supaya nanti hasil panennya bisa maksimal. Jadi seperti itu. Kalau secara umum ya, benih yang impor itu sudah teruji di daerah manapun hasilnya tetap baik. Kalaupun ada perbedaan itu tidak terlalu signifikan hasil panennya. Kalau yang impor itu mereknya kalau boleh disebutkan ya, itu ada Rizwan, ada Bejo, dan lain-lain. Itu merek untuk benih yang termasuk impor dan berkualitas ya. Di Indonesia sudah teruji, itu di daerah manapun tetap bagus hasilnya. Demikian Mas. Mungkin masih ada 3 resiennya ya Pak ya. Kita batasi 3 ini ya Pak ya. Iya. Nah, sudah semakin mepet waktunya. Bapak Joko Supriyanto, oh silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Pak Joko. Ya, Pak Joko. Oke, dari Gambiran, Umbul Harjo, Jakarta. Saya mau tanya. Dekat rumahnya Mas Febri itu Pak. Ya, saya masih Pak. baru Pak untuk ini bermain hidroponik, ya tertarik saja gitu. Saya mau tanya ini untuk apa namanya? Ini kan ada yang apa ya orang tua lah itu yang tanya ini tanaman hidroponik itu berbahaya nggak? Karena kan itu abimik itu kan kimia begitu Pak. Nah ini saya mau tanya Pak, itu kira-kira berbahaya nggak Pak kalau hidroponik? Karena kan abimiknya itu sendiri kan juga kimia. Itu yang pertama Pak, pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, kalau untuk ini pemasarannya Pak, kalau pemasarannya itu bagaimana Pak ya? Kalau misalnya di Jogja sendiri itu apakah ada apa ya kayak perkumpulan begitu ya yang untuk bisa nanti komunikasi dan bagaimana dan sebagainya begitu Pak. Itu untuk yang kedua. Ya, sementara itu aja Pak. Jadi Oh iya. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak Joko. Ya, yang pertama mengenai abemik Pak ya. Itu kita akan bahas di pertemuan Sabtu depan Pak. Saya akan jelaskan detail abemik itu apa, bahan-bahannya apa, sehingga nanti bisa disimpulkan itu berbahaya atau tidak. Yang kedua, mengenai jualnya kemana. Nah, itu kebetulan sudah kita bahas detail Pak, hari Senin 2 minggu yang lalu, bahwa prospek di Jogja itu masih sangat terbuka Pak. Salah satu alumni pelatihan kami itu hanya salah satunya saja, penjualannya dia 70 kilo sayuran per hari. Itu satu orang. Sedangkan di alumni kita itu banyak sekali yang profesinya sudah menjual hasil panen untuk area Jogja saja, belum di area-area lainnya. Kalau ada juga alumni yang di Balikpapan, itu 1 bulan 2 ton sayuran, itu selada dan lain-lain. Itu bisa 2 ton per bulan. Jogja per hari bisa nyampe ratusan kilo, karena dari satu orang saja sudah 70 kiloan. Jadi sebulan bisa sekian ton dan masih terbuka lebar sekali. Apalagi untuk buah-buahan yang bisa kita jual keluar Jogja. Nah, seperti itu ya Pak. Silakan satu lagi Pak Bambang ya. Pak Bambang Haryanta. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak Bambang. Dari Cimahi Pak. Mana Pak? Dari Cimahi, Jawa Barat, Bandung. Jauh sekali. Oh iya, saya tertarik dengan hidroponik itu. Ya, saya sudah nyoba untuk berhidroponik baru setara hobi. Iya, nanam apa Pak? Nanam ya sayur-sayuran sudah. Terus ini yang saya tanyakan, untuk satu instalasi itu bisa dipakai nggak untuk sayuran sama Bisa diulangi Pak Bambang?
Sepertinya internetnya Pak Bambang terputus. Ya, kalau tidak ada kita tutup saja. Jadi kalau untuk pertanyaan sementara kita batasi ya Bapak Ibu ya, karena di Jogja sudah mau azan zuhur. Jadi nanti diskusi kita lanjut di grup Telegram ya Bapak Ibu. Silahkan pertanyaannya boleh diulang di grup Telegram, nanti akan dijawab oleh saya, Mas Febri, ataupun nanti sama CS-nya Goodman yang lain. Kita bisa terus berdiskusi di grup Telegram. Jangan lupa siapkan bahan dan alat prakteknya untuk Sabtu depan, supaya kita bisa praktek bareng-bareng. Kemudian jangan lupa juga kebetulan sedang ada promo di Grand. Mungkin Mas Febri bisa ulangi sambil nanti penutupan. Kalau dari saya cukup sekian. Kita lanjutkan lagi insya Allah materinya Sabtu depan ya Bapak Ibu. Kalau dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Febri. Baik Pak Sabto, mengingatkan kembali tentang promo. Hari ini sampai 31 Maret, Goodplan sedang ada promo free ongkir. Untuk pembelian 400.000, untuk pembelian minimal 5 juta akan dapat free ongkir 400.000. Untuk minimal pembelian 3 juta akan mendapatkan free ongkir 250.000. Untuk pembelian minimal 1 juta, Bapak Ibu akan mendapatkan free ongkir 90.000. Sedangkan untuk minimal belanja 150.000, Bapak Ibu akan mendapatkan free ongkir sebesar Rp12.000. Untuk CS produk kita, Bapak Ibu bisa menghubungi Mbak Sinta atau Mas Panji. Mbak Sinta bisa di-share lagi Mbak nomornya di kolom chat. Untuk pertanyaan seputar greenhouse dan instalasi, Bapak Ibu bisa bertanya ke saya di nomor yang akan saya share juga di chat. Untuk pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab, bisa seperti yang dikatakan Pak Sabto tadi di Telegram. Nanti di situ kita akan ketemu dengan teman-teman yang lain, dengan saya, Pak Sabto, dan juga Mbak Sinta. Begitu saja, terima kasih dari kita atas partisipasinya. Ketemu lagi Sabtu depan ya Pak Sabto ya? Insya Allah Sabtu depan kita mulai praktek pembibitan Pak, dan meneruskan teori ini. Oke, terima kasih dari kami. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di Zoom berikutnya.